Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan asal mula negara. Izin memperkenalkan, nama saya Yeskil Pandiangan, NPM 223300516138. Saya Zaldi Dwi Laksono, NPM 223300516139. Saya Andi Trinugroho, NPM 223300516136. Nama saya Nazwa Aulia Zahra, NPM 223300515640. Saya Badia Nuraini, NPM 223300516134. Nama saya Maria Serliana Mau, NPM 223300516135. Nama saya Maria Serliana Mau, NPM 223300516135. Saya akan menjelaskan tentang asal mula negara. Secara garis besar, asal mula negara dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berdasarkan kenyataan sejarah, dan yang kedua berdasarkan segi teori. Yang berdasarkan kenyataan sejarah, di dalam suatu wilayah belum ada yang menguasainya, dan datanglah penduduk secara bergantian. Kemudian mereka mendirikan negara. Contohnya, Liberia yang menyatakan proklamasi kemerdekaannya pada tahun 1847. Dan yang kedua, terdapat suatu wilayah yang semula menjadi bagian dari negara tersebut, kemudian mereka memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan dirinya merdeka. Contohnya, Malaysia yang memisahkan diri dari Singapura dan menyatakan dirinya merdeka. Dan yang ketiga, terdapat beberapa negara bagian yang memisahkan diri secara melebur dan membangun suatu negara. Asal mula negara dari segi teori yaitu teori spekulatif yang meliputi teori perjanjian bermasyarakat, teori teokratis atau teori kehutanan, teori kekuatan. Dua, teori historis yang dimulai dari zaman Yunani kuno, zaman Romawi, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman berkembangnya aliran hukum alam, zaman berkembangnya teori kekuasaan, zaman berkembangnya teori positifisme, zaman modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori spekulatif. Teori spekulatif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teori perjanjian masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat yang saling mengikat, sehingga masyarakat mendirikan suatu organisasi negara yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak warganya dan masyarakatnya. Terus yang kedua ada teori ketuhanan atau teokratis. Teori ini mengatakan bahwa negara itu dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpinnya diunjuk oleh Tuhan, sehingga raja-raja dan pemimpin negara tersebut hanya boleh melayani Tuhan saja atau berkewajiban kepada Tuhan saja. Terus yang ketiga, yang terakhir itu ada teori kekuatan. Di sini teori ini berkenaan dengan penaklukan dan pendudukan suatu wilayah terhadap wilayah lain yang lebih lemah atau penaklukan wilayah. Ya, sekian dari saya mengenai teori spekulatif. Asal mula negara menurut teori perjanjian atau kontrak sosial John Locke. Menurut John Locke, perjanjian sosial atau kontrak sosial adalah kekuasaan legitimasi otoritas politik yang bisa membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa dari seluruh manusia atau rakyat yang secara alamiah terlahir bebas dan setara, atau bermaksud bahwa kekuasaan pemerintah tercipta oleh rakyatnya sendiri. Dalam kontrak sosial Locke, kewenangan yang akan diberikan pada calon pemegang kewenangan tidak diberikan seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja. Hubungan di antara pemberi kewenangan dan pemegang kewenangan tidak hanya sebatas hubungan kontraktual saja, melainkan juga hubungan saling kepercayaan. Menurut John Locke, terdapat 3 hubungan kepercayaan dalam kontrak sosial tersebut, yaitu yang memberi kepercayaan, yang diberi kepercayaan, dan yang merasakan manfaat kepercayaan. Terima kasih. Teori selanjutnya yaitu tentang teori perjanjian sosial menurut Jean-Jacques. Dalam bukunya yang berjudul Due Contract Social pada tahun 1762 dinyatakan bahwa negara harus disandarkan pada prinsip perjanjian sosial. Jean memisahkan kehidupan 2 zaman, yaitu zaman sebelum bernegara dan zaman bernegara. Kondisi sebelum bernegara
diartikan sebagai berikut. Yang pertama, suatu keadaan yang aman sentosa. Yang kedua, kehidupan para individu bebas dan sederajat. Yang ketiga, para individu mengadakan perjanjian sosial untuk membentuk suatu negara, dan negara yang dibentuk menyatakan general will atau kehendak bersama yang tidak dapat disalahkan, dan general will inilah yang bersifat mutlak. Yang keempat, menurut Jan, para individu telah melepaskan kebebasannya demi kepentingan umum. Yang kelima, konsepsi Jan menghasilkan asas kedaulatan rakyat yang mutlak. Timbulnya negara menurut sistem modern, tribal state atau biasa yang disebut pembedaan suku. Suatuan utama dan pertama dalam sejarah adalah keluarga, dan keluarga berkelompok menjadi beberapa keluarga dan hidup sebagai kelompok pengembara yang hidup berburu, berpindah-pindah tempat atau biasa yang disebut nomaden. Dalam perpindahan tersebut nampak adanya kelompok atau individu yang perannya besar yang kemudian menjadi pemimpin. Kelompok ini karena alasan-alasan tertentu, faktor alam, faktor psikologis tidak lagi tergantung alam dan mulai hidup menetap di suatu tempat tertentu dengan mencoba mengatasi berbagai masalah. Karena menetap di suatu tempat, timbul suatu penghidupan baru antara lain pertanian dan peternakan. Timbul keinginan baru dengan adanya pertanian dan peternakan untuk melindungi hak milik, dan muncullah suatu badan yang mengatur tata tertib, dan badan itu dilengkapi dengan kekuasaan untuk mengatur secara internal dan menghadapi serangan luar. Sekian penjelasan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.